sudah melahirkan sampai detik ini pun saya tidak membeli barang-barang keperluan bayi. Ya, boro-boro barang keperluan bayi ya. Saya sudah pernah minta dan hanya dijanjikan besok terakhir bilangnya mau Senin dikasih, tapi saya tunggu ternyata belum. Saya WA juga itu cuman dibaca aja. Jadi kayak kesabaran saya untuk hal itu sudah cukup. Saya nggak mau lagi ada fang yang lain yang tidak mengetahui. Kenapa saya muncul? Karena biar orang lain tahu bahwa di balik semua ini ternyata VP ada istri gitu. Yang mungkin teman-teman juga yang lain nggak ada yang tahu ya kalau VP ini ada istrinya. Jadi untuk biar fang yang lain itu juga lebih hati-hati lagi. Karena untuk mengalami hal ini tuh cukup berat buat saya juga. Di saat hamil tidak ada yang menemani, tidak ada pasangan di samping, bahkan tidak pernah satu atap ya, bahkan untuk mengemis untuk anaknya, untuk keperluan anaknya aja sampai saya harus mengemis, itu rasanya beban mental saya tuh luar biasa sekali gitu. Apalagi untuk di lingkungan masyarakat yang saya tinggal di kota kecil, yang orang-orang nanya pasti kalau misalkan hamil siapa ayahnya, itu untuk menjelaskan itu kayak mental saya tuh udah kayak tertekan sekali. Jadi saya kayak udah, apalagi saya mau cerita ke teman juga saya nggak bisa, saya mau cerita ke orang tua saya juga saya tidak mau membebani orang tua saya dengan saya sampai nggak punya uang, sampai nggak bisa makan gitu. Saya nggak mau membebani orang tua itu. Makanya saya nggak mau yang jangan sampai ada orang lain lagi yang mengalami hal yang seperti apa yang saya alami. Kalau misalkan cuman dijanjiin ini itu mungkin habis itu sudah hilang ya, tapi ini ada nyawa di dalam perut saya yang mau nggak mau seberapapun mental saya kena, saya harus tetap menjaga kewarasan diri saya karena ada nyawa yang ada di dalam perut saya, dan saya juga mempunyai 2 nyawa lain lagi yang harus tetap saya jaga. Saya tetap dalam keadaan baik-baik saja gitu. Mbak, berarti si PP ini udah berapa kali nemuin Mbak secara langsung? Nemuin? Mbak secara langsung di Pati gitu atau di mana? Kalau di Pati nggak pernah. Jadi kita pasti ketemunya di tengah. Oke. Jadi dia dari sini ke Semarang, saya dari Pati ke Semarang. Berarti seingat Mbak berapa kali ketemu sama PP? Kalau ketemu itu, Rutin? kalau dulu sebelum tahu saya hamil, saya sering ikut. Dia misalnya ada pekerjaan apa, saya sering ikut. Tapi setelah hamil, saya seperti ditinggalkan gitu. Jadi kayak diajak enggak, waktu misalkan ditemenin juga enggak. Terus ketemu juga kalau misalkan dia ada acara di Semarang, dia baru ngajakin saya ketemu. Bukan yang benar-benar buyur murni pengen ketemu dengan saya. Gitu. Bang, tadi abang bilang katanya juga akan menempuh jalur hukum. Ya, Nah, untuk ini laporannya sendiri apa bang? Untuk bullyingnya, untuk di sini kan saya melihat ada kata-kata seperti ujaran kebencian yang dikirimkan oleh akun Instagram yang tadi sudah kita tunjukkan. Di situ ada kata-kata merendahkan seperti manusia murah, miskin, nggak punya apa-apa. Saya rasa itu saya selalu bilang, menghimbau kepada klien saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kamu tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh membalas. Kita lakukan saja apa yang jadi bagian kita. DM untuk ujaran kebencian dan intimidasi ini kita akan laporkan. Kita akan betul-betul cari konstruksi unsur pidananya. Dan tadi seperti himbauan saya, kamu terdekat dari rumah kamu kan ke Polres ya. Ya, jujur itu sih yang paling membuat saya stres karena klien saya ini sudah, dari ceritanya yang saya dengar, sudah diterlantarkan, ya, tidak dibiayai, bahkan sudah pembukaan satu pun. Dan VP ini baru WhatsApp tadi loh, baru mulai berbicara baik itu barusan aja ya hari ini. Mungkin karena tahu Saya ada di sini. ya. Apa bang? Si PP apa pengen mau? Coba silakan. Untuk PP-nya sendiri abang akan laporan nggak? Karena kan dia kan tidak membiayai hidup gitu. Tadi kan yang akan dilaporkan adalah akun dari
penghinaan ini kan iya, yang tadi betul. Abang bilang. Kalau untuk PP-nya sendiri apa? Dari pihak Abang untuk Dalam dilakukan? nikah siri, ya, dalam nikah siri, ya, karena pernikahan siri itu secara administrasi tidak dicatat oleh negara, ya, saya masih harus mendiskusikan dengan rekan senior saya, ya. Tapi yang saya pelajari untuk gugatan keperdataan, anak ini tetap memiliki hak untuk dibiayai, dinafkahi, dan dijamin pendidikannya sampai dia dewasa nanti. Itu dulu yang kita prioritaskan, masa depan anak ini. Nah, seperti yang rekan-rekan media tahu dalam pernikahan siri, karena itu tidak, kadang itu tidak dicatat secara administrasi oleh negara, legal standing dari si Pampang ini sangat kecil sekali legal standingnya. Tapi anak di dalam kandungannya itu sudah dijamin ya oleh keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa anak tersebut harus dijamin. Untuk ya, silakan. Untuk WhatsApp dari Vicky tadi apa yang Baru masuk hari ini. Oke, apa Jadi yang- setelah sulit dihubungi ya, Iya. Pak. Saya nggak tahu, mungkin rekan-rekan media ada yang kontak ke VP atau bagaimana, baru hari ini masuk. Jadi hari Jumat saya ngabarin kalau intinya saya nyeri dan disuruh periksa, dan ternyata memang saya sudah pembukaan 1, tapi dia juga tidak ada merespon untuk hal bagaimana kalau misalnya pembukaan 1 tuh gimana. Terus saya juga menanyakan kalau misalkan saya habis lahiran saya harus kemana, karena pada saat itu memang VP ini menjanjikan kalau nanti habis lahiran kamu tinggalnya di Semarang ya gitu, tapi hingga saat seminggu sebelum lahiran pun tempat tinggal itu tidak ada. Saya juga menanyakan, katanya kan janji mau kasih hari Senin, di hari Minggunya saya tanya kira-kira ini ada ya, saya besok kira-kira mau kasih aku berapa, karena mau check out dulu barangnya, karena kan tinggal beberapa hari, takut nggak nyampe, takut nggak bisa dicuci, takut nggak bisa dibersihin dulu, atau mungkin sebelum harinya saya sudah brojol karena sudah pembukaan 1 tapi ternyata cuma dibaca. Dan hari ini WA jam 11.07, aku ke Semarang ya besok sayang, sekalian persiapan di sana lahiran, nanti sekalian tinggal di Semarang aja dulu. Baru dia menjawab selama ini hal yang dia janjikan, mungkin karena tahu posisi saya sudah ada di sini di Jakarta. Maaf, ini saya potong. Kamu tadi bilang bahwa sampai saat ini kamu belum memiliki tempat tinggal atau fasilitas rumah yang diberikan oleh si VP ini. Kamu masih tinggal di kosan ya? Iya, saya posisinya tinggal di kosan. Saat ini 9 bulan. 9 bulan teman-teman ya. Pembukaan 1, kamu tinggal di kos-kosan. Iya, Oke. Kamar kamu ukurannya berapa? 3x4. Ada foto kamar? Oh, nggak ada. Ada ya. Tapi saya tinggal bersama dengan 2 anak saya. Di dalam kos-kosan teman-teman ya. Kos-kosan. Bersama dengan 2 anak dari pernikahan yang sebelumnya ya. Iya. Berarti setelah kata melahirkan ada rencana untuk gugatan perdata berarti dong bisa dibiayai. Nah, jadi begini teman-teman, karena domisili saya di Jabodetabek, saya mengajak bagi para rekan-rekan advokat dan praktisi hukum yang berada di Pati, Jawa Tengah, yuk kita berkolaborasi, kita bantu kawal kasusnya dari Fang ini, kita sama-sama, yuk kita rembukan, kita kolaborasi. Saya mengajak teman-teman praktisi hukum ya, advokat yang maksudnya memiliki keinginan untuk membela ini loh. Kalau kita bicara janda yang tertindas dan teraniaya, kita nggak usah jauh-jauh, nyari di sebelah saya ini ada orangnya. Ya, mungkin Fang belum bisa memberikan kalian sesuatu apapun ya, tapi kalau kalian membantu mengawal kasusnya Fang untuk mendapatkan keadilan dan hak-haknya, insya Allah nanti tangan Tuhan yang lebih besar yang akan membalas kalian. Jadi kalau misalkan ada praktisi hukum atau advokat yang beracara di Pati yang tertarik untuk membantu mengawal kasusnya Fang, boleh DM saya. Yuk kita meeting bareng-bareng, yuk kita bergandeng tangan bersama-sama ya, untuk memperjuangkan hak dari Fang dan anak yang ada di dalam kandungannya. Ya. Bang, abang kayaknya dari awal cukup menggebu-gebu banget gitu, sampai tadi juga masuk ke kesadaran begitu prihatinnya terhadap permasalahan ini. Saya juga nggak ngerti mas. Tadi pas podcast
saya marah-marah tadi pas podcast. Saya ada marah. Saya bilang sama VP, kamu kalau misalkan tidak mau membiayai, tolong minimal kasih tahu ke orang-orang yang di lingkaran kamu untuk jangan membuli dia atau jangan menghina dengan kata-kata seperti itu. Tapi tadi begitu bertemu dengan teman-teman rekan media pada saat klien saya bercerita, emosi saya somehow kok baru bisa keluar sekarang. Sedih gitu loh teman-teman. Udah pembukaan 1, bahkan dia tadinya bilang, bang aku ke Jakarta. Klien saya bilang, bang aku ke Jakarta, aku nggak ada tiket kereta bang. Tapi aku juga nggak bisa duduk lama-lama, gimana ya? Terus saya bilang, ya udah deh, kamu ambil kereta yang eksekutif bang. Kalau kursi yang eksekutif juga aku nggak bisa duduk lama-lama. Aku mesti cari yang bisa tiduran. Sampai tiket kereta ke Jakarta aja tuh nggak ada. Sampai dia cerita ke saya, maaf ya, saya buka ya. Kamu beli buah pun sampai nggak bisa kan? Ya, Kamu tadi cerita di podcast, kamu beli buah pun, padahal anak kamu itu, yang kamu kandung itu sangat membutuhkan nutrisi. Ya, Ya, saya lebih mementingkan untuk membeli makanan daripada, misal saya punya uang 100.000, saya lebih mementingkan untuk 100.000 itu digunakan untuk membeli makanan beberapa hari daripada hanya untuk membeli buah dan susu. Jadi benar-benar uang, karena kan saya benar-benar menggantungkan hidup dari nafkah, karena memang sebelumnya saya mempunyai usaha dan VP ini meminta saya untuk ya udah ditutup aja usahanya, nanti kita pindah ke Semarang. Akhirnya sebagai seorang istri yang dari awal saya sudah bilang kalau misalkan mau sama saya pengen dinafkahi, karena selama ini saya selalu bekerja dan beliau juga menyanggupi dan itu menjadi tanggung jawabnya. Jadi ya sudah, saya menyerahkan tanggung jawab ke dia, tapi ternyata pada akhirnya saya harus selalu mengemis hanya untuk meminta uang nafkah. Oke. Mbak, apa namanya, ini kan kalau setelah nanti dia bertanggung jawab, langkah apa yang Mbak akan lakukan? Apakah maaf mungkin berpisah atau seperti apa? Karena kan sudah dilihat dari awal tidak ada tanggung jawabnya gitu kan. Masa Mbak mau bertahan dengan meminta-minta seperti itu terus, padahal dia adalah bapak dari anak yang Mbak kandung. Mbak sendiri mau ambil langkah apa setelah melahirkan ini? Jadi orang gila mana sih yang usia kehamilan 9 bulan mau dari Parti ke Jakarta hanya untuk mencari keadilan hak anaknya? Karena saya sudah capek dengan semua janji-janji yang selalu diberikan. Jadi saya sampai walaupun sudah pembukaan 1 pun saya bela-belain, buat yang ibu-ibu pasti tahu rasanya seperti apa, bawa perut segini besarnya, badan semua sudah sakit, duduk sudah sakit, jalan bahkan sudah sakit, tapi mau memperjuangkan hak anaknya. Saya juga mau ketika suatu saat anaknya besar, dia tahu bahwa mamanya itu pernah memperjuangkan dia sebegitu rupanya. Saya juga mau anak itu juga bangga punya mama seperti saya, yang saya mau memperjuangkan hak-hak kamu di papa kamu gitu. Tapi untuk kedepannya sepertinya untuk menjalin sebagai suami istri, sepertinya saya sudah tidak. Karena dari sekarang pun saya seperti bukan istrinya. Di hadapan orang juga yang itu saya tidak diakui sebagai istrinya. Bahkan ada di beberapa interview dia ngomong mau menikah di akhir 2026. Pasti ada kan, dia tahu ya. Jadi kayak mental saya tuh kayak kalau di daerah kan biasanya kita ditanyain suaminya siapa gitu. Oh, suaminya VP. Lah padahal dia ngomong dia mau menikah lagi. Jadi bagi saya tuh kayak seperti saya tuh tidak terakui juga sebagai istrinya dimanapun gitu. Jadi kalau misalkan saya memutuskan untuk berpisah, ya karena dari awal pun juga saya seperti bukan seperti istrinya dia. itu penghinaan sih. Berarti berpisah ya Mbak setelah melahirkan? Iya, saya lebih ke anak aja. Jadi menurut saya kalau misalkan dia memang
bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan menyayangi anak yang ada di perut saya tanpa saya harus mengemis dan meminta. Saya yakin dia pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Mbak, kalau boleh tahu, jenis kelaminnya berapa? Oh, udah laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, bahkan kita juga sudah pernah ngobrol tentang nama juga sudah. Apa Mbak, siapa Mbak namanya? Udah ada? Kalau namanya yang dia dia kasih sudah ada, tapi sepertinya saya tidak akan memakai nama itu. Mbak, mungkin maaf saya flashback sedikit. Pada saat itu ketika tidak mencari tahu dulu gitu loh seluk-beluk seorang Vicky ini seperti apa, kenapa langsung mau gitu. Tidak mencari dulu karena kan dia punya track record, maaf ya, agak sedikit gimana gitu. Jadi begini, kenapa saya mau speak up di sini? Saya sudah mencari tahu tentang track recordnya. Di media itu dia hanya pernikahan yang muncul di media itu hanya beberapa saja orang yang tahu, dan memang orang-orangnya memang public figure rata-rata ya. Dan untuk hubungan dia dengan orang lain yang seperti public figure lain itu dia bilangnya hanya gimmick. Nah, untuk yang kalau misalkan kita cari di Wikipedia atau misalkan kita cari di YouTube gitu kan, hubungan istri yang dia sebut sebagai istri itu hanya beberapa orang. Jadi saya sudah mencari tahu sebelumnya dari kayak sosial media, kayak dari entertain itu saya juga sudah mencari tahu, dan saya juga sudah melihat di KTP-nya bahwa KTP-nya juga statusnya bukan suami orang. Itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya suami, tidak punya istri. KTP-nya ditulisnya Cerai hidup. KTP-nya ditulisnya cerai hidup. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa dia tidak punya istri. Jadi kenapa saya memberanikan diri untuk speak up di sini? Ini loh, ada loh istrinya VP yang saya juga dinikahi gitu. Mbak, kalau seandainya mungkin ini kan akhirnya udah viral gitu kan, akhir PP pun pasti tahu gitu. Nah, apakah nanti ketika PP ingin melakukan pertemuan gitu, artinya untuk ini dari atau mediasi itu berarti Mbak atau Abang sebagai kuasa hukumnya akan seperti apa langkah ke depannya? Saya belum berpikir sampai ke arah sana. Yang saya pikirkan di depan itu adalah bagaimana menjaga mental dari si klien saya ini supaya tidak mengalami intimidasi dan bullying yang wartawan tadi lihat. Kita nggak fitnah, bukan editan, bukan AI, ya. Jadi saya masih fokus menjaga mental klien saya sampai anak ini dilahirkan dengan selamat. Karena walaupun ini sudah pembukaan 1 dan ini akan dilakukan operasi sesar pada tanggal rencananya 17 ya. 17 dari Fang ini masih belum memiliki biaya, masih belum ada biaya sama sekali untuk melakukan operasi tersebut. Ya. Berarti nanti kalau misalnya Vicky mau minta ketemu, enggak gimana? Saya serahkan itu kepada klien saya bagaimana, karena kita sebagai advokat itu, maaf, saya belum jadi advokat, saya masih paralegal, saya praktisi hukum, ya. Sebagai praktisi hukum itu saya tidak boleh memperkeruh keadaan, walaupun saya emosi, saya harus mencari solusi, ya, penyelesaian terbaik untuk kepentingan klien saya. Tapi kalau nantinya akan ada kesepakatan nominal untuk tanggung jawab? Ya, bagaimana? Kalau untuk saat ini saya mau fokus di lahiran dulu aja. Saya rasa begini ya, untuk biaya lahiran mungkin nanti bisa kita bicarakan lah, karena kan biar bagaimanapun ini anaknya VP juga ya. Tapi untuk rujuk, saya rasa itu another thing, itu different option, ya kan.